Bagaimana cara pelaksanaan hukuman yang langsung dari Allah atas orang-orang kafir di dunia kini? Pelaksanaan hukuman yang harus dilakukan bagi orang-orang pendosa oleh petugas keamanan dan hakim dan masyarakat telah kita bicarakan pada video-video yang telah berlalu. Marilah kita bicarakan hukum yang langsung dilaksanakan Allah atas orang-orang berdosa ataupun orang-orang kafir yang sesungguhnya telah menantang hukum Allah. Setiap orang yang melakukan kezaliman pasti mendapat hukuman dengan berbagai cara, walaupun dia orang Islam sendiri. Hal ini dinyatakan dalam surat ke-6 ayat 82. Dan sebagai contoh, telah pula kita sajikan pada video-video yang telah berlalu. Orang-orang kafir disiksa Allah 2 kali, yaitu di dunia kini dan di akhirat nanti. Surat ke-32 ayat 21. Setiap orang pendosa disiksa Allah di dunia kini dan pasti dibinasakan Allah di dunia sebelum hari kiamat. Surat ke-17 ayat 58. Sewaktu siksaan itu berlaku, maka Allah menyelamatkan semua orang-orang yang beriman tanpa zalim. Surat ke-7 ayat 165, surat ke-6 ayat 82. Siksaan itu berlaku pada waktu telah ditentukan Allah lebih dahulu. Surat ke-8 ayat 33 dan surat ke-57 ayat 2. Allah tidak menyiksa suatu lingkungan masyarakat sebelum Allah mengutus rasul-rasulnya kepada masyarakat itu dan mereka masih zalim. Allah tidak akan menyiksa masyarakat itu selagi masih ada orang-orang yang beriman ampun kepada Allah. Hal ini dinyatakannya dalam surat ke-6 ayat 131, surat ke-8 ayat 35, surat ke-11 ayat 117, surat ke-26 ayat 208, dan surat ke-28 ayat 59. Setiap orang kafir selalu meminta ampun sewaktu akan mati. Surat ke-21 ayat 48, surat ke-10 ayat 90. Tetapi ampunan waktu itu tidak diberikan lagi menurut hukum yang tercantum pada surat ke-4 ayat 18 dan surat ke-10 ayat 91. Jadi semua amal seseorang sewaktu akan mati atau dalam sakaratul maut tidak diterima lagi. Dari sebab itu orang harus bertobat sewaktu masih sehat. Surat ke-4 ayat 48, surat ke-39 ayat 52 dan surat ke-13 ayat 11. Orang-orang kafir di zaman Nabi Nuh disiksa Allah dengan topan besar yang berlaku di seluruh permukaan bumi. Begitupun di planet-planet lain dalam daerah tata surya kita. Surat ke-53 ayat 16 dan surat ke-53 ayat 54. Qarun di zaman Musa disiksa Allah dengan membenamkan ke dalam bumi. Surat ke-28 ayat 81, surat ke-29 ayat 40. Dan tentara Fir'aun semuanya dibenamkan Allah di Laut Merah bagian utara. Waktu Fir'aun menyeberang mengikuti Musa dan Bani Israel lainnya, air laut mengalir ke selatan. Tetapi setelah Musa selamat sampai di seberang, air laut itu mengalir lagi ke utara, lalu membinasakan Fir'aun dan semuanya. Surat ke-7 ayat 136 dan surat ke-10 ayat 90. Umumnya siksaan Allah yang diberikan kepada kaum pendosa di bumi ini adalah dengan memakai pembesaran atau perubahan radiasi dari surya yang dengannya berlaku gelombang pasang, gempa bumi, tornado, letusan gunung berapi, banjir, gelombang panas, ledakan besar, dan sebagainya. Surat ke-11 ayat 81 dan surat ke-26 ayat 189. Hal itu juga yang menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Begitupun yang membakar masyarakat kafir di zaman Nabi Lut, pasukan gajah yang hendak meruntuhkan Ka'bah. Surat ke-11 ayat 82, surat ke-10 ayat 90, surat ke-105 ayat 4. Tercampur dengan hujan batu meteor. Ada masyarakat kafir yang dibinasakan Allah dengan tornado, angin puyuh, atau puting beliung seperti tercantum pada surat ke-11 ayat 65, ayat 94. Surat ke-23 ayat 41, surat ke-36 ayat 9, surat ke-36 ayat 48, surat ke-38 ayat 15, dan surat ke-69 ayat 6. Badai dan banjir tercantum pada surat ke-17 ayat 69 dan surat ke-34 ayat 16. Kekeringan atau perubahan iklim termuat pada surat ke-13 ayat 41, surat ke-18 ayat 40 dan ayat 41. Gelombang pasang pada surat ke-10 ayat 90, surat ke-28 ayat 40 dan ayat suci lainnya. Ledakan besar ataupun gelombang panas pada surat kedua ayat 55, surat ke-15 ayat 73, surat ke-15 ayat 83
surat ke-41 ayat 13 dan surat ke-67 ayat 17. Hujan meteor tercantum pada surat ke-7 ayat 84, surat ke-8 ayat 32, surat ke-11 ayat 82, surat ke-28 ayat 40, surat ke-51 ayat 33 dan surat ke-105 ayat 4. Meteor adalah pecahan dari beberapa planet dulunya, waktu mana radiasi surya sangat membesar tersebab berlakunya Yaumuz Zullah atau transit antara beberapa planet. Ada dari planet-planet yang meledak, yaitu Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto, yang kini telah jadi kecil daripada keadaannya dulu. Suatu planet yang mengorbit antara Mars dan Jupiter benar-benar jadi hancur berderai, hingga kini jadi batu-batu meteor yang berjatuhan dari angkasa dan jadi 30.000 asteroid yang masih mengorbit keliling surya. Dapat dilihat dengan peneropongan bintang. Gempa ataupun letusan gunung, surat ke-6 ayat 65, surat ke-7 ayat 78, surat ke-7 ayat 91, surat ke-22 ayat 45, dan masih banyak ayat yang lainnya. Gempa ditimbulkan oleh pembesaran radiasi surya, bahwa magnet dari surya langsung memasuki kutub-kutub selatan dan utara bumi, lalu berantukan dalam perut bumi hingga menimbulkan goncangan dan letusan gunung. Ada pula masyarakat kafir yang disiksa Allah dengan menjadikan manusia itu sombong hingga bersifat monyet yang selalu menyeringai, menganggap dirinya tinggi mulia, dan mencemooh orang-orang lain. Surat kedua ayat 65, surat ke-7 ayat 166. Dengan kesengsaraan hidup dan kehinaan menurut pandangan kemanusiaan. Surat kedua ayat 114, surat ke-6 ayat 42, dan surat ke-7 ayat 94. Dengan kesusahan mengendalikan atau menjaga harta benda dan anak-anak yang sebenarnya telah menjadi musuhnya. Surat ketiga ayat 178, surat ke-9 ayat 85, surat ke-64 ayat 14. Dengan pembukaan rezeki dan kedudukan tinggi dalam masyarakat, tetapi tiba-tiba kemudian dicabut Allah secara mendadak, maka orang-orang itu jadi celaka jasmani ataupun rohani dan mungkin jadi gila. Surat ke-6 ayat 44 dan surat ke-7 ayat 95. Dengan permusuhan di antara orang-orang kafir itu, hal mana juga termasuk siksaan dari Allah. Surat ke-5 ayat 14 dan surat ke-6 ayat 65. Dengan menimbulkan orang-orang jahat di antara masyarakat kafir ataupun penguasa-penguasa yang bertangan besi, semua itu dijadikan siksaan dari Allah untuk mereka. Surat ke-6 ayat 123 dan surat ke-17 ayat 16. Dengan menimbulkan peperangan antara masyarakat kafir di dunia kini, dan ini pun dijadikan siksa bagi mereka. Surat ke-9 ayat 101, surat 17 ayat 4, dan surat ke-30 ayat 41. Dan dengan menimbulkan rasa takut, mungkin saja berupa wabah tanaman-tanaman, wabah penyakit, teknik tinggi kegilaan, dan sebagainya. Surat 16 ayat 47, surat ke-27 ayat 82, dan surat ke-30 ayat 41. Di akhirat, semua orang yang ditentukan masuk neraka dijadikan atau dihidupkan kembali berbentuk besi atau batu. Surat 17 ayat 50. Sebagai bahan bakarnya. Surat ke-66 ayat 6. Tidak berdaya merubah posisi diri, tetapi tetap merasakan perih dengan arti tak hidup dan tak mati. Surat ke-87 ayat 13. Kekal padanya selamanya tanpa akhir. Surat ke-5 ayat 37 dan surat ke-11 ayat 107, yaitu selama bumi dan planet-planet masih ada. Tempat pembakaran itu ialah surya sebagai api besar yang statusnya paling bawah dalam tata surya. Surat ke-87 ayat 12, surat ke-95 ayat 5, surat ke-67 ayat 5, dan surat ke-102 ayat 7. Itulah siksaan-siksaan yang diberikan Allah bagi orang-orang zalim di dunia kini ataupun bagi orang-orang kafir di akhirat nanti. Semuanya berlaku secara logis yang setengahnya belum teranalisakan oleh masyarakat manusia selama ini. Allah tidak pernah memungkiri janjinya, karena memang tiada satupun yang merugikan ataupun yang menguntungkan bagi diri Allah sendiri. Namun semua itu dinyatakan Allah juga dalam Al-Quran agar jadi bahan pemikiran bagi manusia ramai tentang arti hidup di dunia kini. Semoga mereka memilih cara yang diridhoi oleh Allah dengan mana mereka akan selamat selamanya.